Sejumlah lapak kuliner kaki lima di pesisir pantai Tanah Merah, Liem Yejung, ambruk diterjang badai yang diduga puting beliung. Itu terjadi sekira pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Setidaknya ada sebanyak 7 lapak yang terdampak cuaca buruk tersebut. Lapak yang biasa digunakan pengunjung kuliner untuk duduk santai tersebut rusak parah. Bahri, salah seorang saksi mata yang melihat langsung kejadian mengaku, awalnya lapak hanya diterjang angin kencang. Namun, tidak berselang lama, tiba-tiba suara gemuruh dirinya dengar. Langsung ambruk begitu saja jatuh, kencang memang anginnya tadi itu, saya lihat depan mata, kata Bahri saat sedang asik duduk di depan tokonya. Beruntung saat kejadian, belum ada seorang pun di lokasi. Padahal, jika keadaan tidak sedang mendung dan hujan, biasa sudah ada pemilik lapak yang sudah bersiap-siap berjualan membuka lapak. Pas tidak ada orang juga, karena lagi hujan kan itu, lapak mereka ada yang tidak beratap, biasa mereka tunggu reda baru buka. Untunglah ndak ada orang, tambah Bahri. Sementara itu, salah satu pemilik lapak kuliner, Yesi Febriani mengatakan, ambruknya lapak miliknya tersebut baru diketahuinya setelah rekannya menelpon dirinya. Mendengar itu, Yesi langsung ke lapaknya. Sesampainya di lapak, keadaan tenda-tenda miliknya sudah rusak parah. Ya kaget juga awalnya, tapi pas kita kesini, sudah hancur begini semua, ujar Yesi kepada pewarta harian ini. Padahal selama ini, meski diterjang angin kencang, lapak miliknya tidak murah rubuh, melainkan hanya goyang saja. Ia memperkirakan, angin kencang yang terjadi adalah angin puting beliung. Kemungkinan angin puting beliung, karena biasanya kalau kami buka jualan, ada angin kencang, tenda tidak bergerak, tapi ini kondisinya tenda saya yang kuat saja sampai terbalik, tambah Yesi. Atas kejadian ini, untuk Yesi pribadi saja, kerugian yang dia alami bisa mencapai Rp10 sampai 15 juta. Sementara lapak yang rusak ada 7 dengan masing-masing pemilik 1 orang. Lapak UMKM di pinggir Jalan Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara Porak Poranda diterjang angin kencang. Angin kencang yang berhembus dari arah laut itu menyisakan tenda pemilik UMKM rusak. Tampak pula beberapa tenda lainnya yang terbuat dari baja ringan ambruk. Yesi Febriani, salah seorang pemilik lapak, mengatakan, ia baru mengetahui kalau lapak miliknya ambruk setelah mendapat informasi dari kerabatnya. Tadi saya masih di rumah, lalu ditelepon katanya lapak ambruk karena diterjang anginan. Kejadiannya tadi sekitar pukul 16 WITA. Jadi pas saya sudah sampai di sini sudah terhambur, ujar Yesi kepada Benuanta. Co.id, diungkapkannya, ada 7 lapak yang mengalami kerusakan akibat musibah tersebut, sedangkan untuk korban jiwa tidak ada lantaran saat kejadian lapak belum beroperasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi kalau untuk total kerugian dari 7 lapak ini mungkin sekira Rp10 juta hingga Rp15 juta, ungkapnya. Sementara untuk penyebab lapak tersebut rusak, Yesi menilai lapaknya diterjang oleh angin puting beliung. Kita selama ini mau sekuat apapun angin kalau malam tidak rubuh, tapi ini mungkin karena puting beliung, karena tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut, tandasnya. Viral video mirip angin puting beliung di Laut Tarakan Bunyu, berikut penjelasan BMKG Tarakan. Viral video rekaman amatir salah seorang warga di Kaltara merekam fenomena diduga mirip angin puting beliung dan tersebar di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi diperkirakan pagi tadi di perairan Tarakan dan Bunyu. Pihak BMKG Tarakan membenarkan adanya fenomena itu. Dikatakan Raina Farah, Prakirawan BMKG Tarakan, fenomena itu biasa disebut water spout. Untuk laporan masyarakat, visual yang terpantau BMKG dari video di Medos biasa disebut water spout. Itu terjadi karena adanya awan cumulonimbus. Pada saat kejadian bisa disimpulkan pada saat itu terdapat awan cumulonimbus di wilayah perairan Pulau Bunyu lokasinya. Untuk faktor terjadinya water spout sendiri karena ada awan konvektif di atasnya, urai Raina Farah, Prakirawan BMKG Tarakan. Ia melanjutkan, fenomena water spout sendiri lanjutnya biasanya mengindikasikan adanya cuaca signifikan yang memang karena ada awan konvektif yang disebut sebelumnya yakni cumulonimbus, di sana cenderung disertai hujan dan angin kencang. Dan bahaya untuk melaut. Selain di perairan, bisa berpotensi terjadinya water spout tadi, kalau misal di daratan, biasanya angin puting beliung, ujarnya. Ia melanjutkan,
Fenomena itu sendiri berdasarkan skala kejadian, relatif singkat. Hitungan menit saja selesai, jelasnya. Ia menambahkan, cuaca akhir-akhir ini relatif panas dan karena pemanasan matahari menyebabkan adanya penguapan. Penguapan atau evaporasi yang dia menyebabkan apabila uap air naik ke atas menyebabkan adanya pertumbuhan awan, ujar Raina. Kemudian lanjutnya, pertumbuhan awan sendiri apabila konvektif, yakni kondensasi apabila terbentuk proses konveksi di situ akan menyebabkan awan konvektif. Awan konvektif ini salah satunya cumulonimbus. Untuk awan ini, ada beberapa potensi cuaca ekstrim atau cuaca signifikan. Pertama, hujan dengan intensitas lebat, jelasnya. Kedua, angin kencang. Ketiga, angin puting beliung di daratan atau water spout di perairan. Ketika melihat fenomena angin puting beliung atau water spout, kepada masyarakat diimbau lebih berhati-hati. Mungkin harus tahu sebab terjadinya. Masyarakat yang beraktivitas di perairan jika ada tanda cuaca visualnya terdapat awan gelap dan menyebabkan kilat atau petir dan biasa ada angin kencang, lebih baik masyarakat waspada. Karena biasanya akan memicu terjadi water spout ataupun kenaikan tinggi gelombang secara tiba-tiba, pungkasnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Tanah Tidung, Jafar Sidik mengatakan tak ada rencana pembangunan sekolah di tahun 2022 ini. Hal itu dikarenakan, bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung sudah cukup banyak. Meski begitu dia sampaikan, pihaknya berencana akan melaksanakan perbaikan-perbaikan beberapa sekolah di Tanah Tidung. Salah satunya, yaitu sekolah yang ada di Kecamatan Tanah Liah, yang rusak akibat angin puting beliung. Dia menambahkan, pihaknya akan mengefisiensikan bangunan-bangunan sekolah yang ada saat ini.